Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kita ini lanjutin ya. Ini yang part 3-nya. Yang part 1 sama part 2-nya teman-teman dicek aja ya di video-video sebelumnya. Situ udah banyak nih soal-soal yang udah kita bahas. Ini berdasarkan ini ya, Permenpan nomor 7 tahun 2019 tentang jabatan fungsional dari PLP. Oke, kita lanjut aja ke soal yang pertama. Peranata laboratorium pendidikan yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang diisyaratkan untuk kenaikan jabatan, maka ini dia. A. Pada tahun pertama dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling sedikit 20% angka kredit dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi dan berasal dari tugas jabatan. B. Pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling sedikit 30% angka kredit dari jumlah angka kredit yang diisyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas jabatan. C. Pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling sedikit 40% angka kredit dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas jabatan. D. Pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling sedikit 50% angka kredit dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas jabatan. E. Pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling sedikit 60% angka kredit dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas jabatan. Oke, teman-teman bisa pause dulu ya untuk menjawabnya terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Ini dia. Jadi ini ya, kalau misalnya Pranata laboratorium itu di tahun pertama nih, dia udah memenuhi untuk naik jabatan, yaitu angka kreditnya udah memenuhi nih angka kreditnya. Jadi yang harus terjadinya itu maksudnya gimana gitu loh. Jadi kalau misalnya dia udah punya angka kreditnya lebih, maka gitu. Oke, jadi kalau kreditnya itu dia udah melewati, jadi pada tahun kedua dan seterusnya itu diwajibkan mengumpulkan paling sedikit 20%. Angka kredit dari jumlah angka kredit yang disyaratkan. Jadi jawabnya itu adalah yang A. Lanjut lagi untuk soal yang kedua. Peranata laboratorium pendidikan atau yang sering disingkat dengan PLP, kategori keterampilan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan jabatan. Maka PLP wajib memenuhi angka kredit dari kegiatan pengulangan laboratorium dan pengembangan profesi sebanyak berapa yang dikumpulkannya. A. 2 angka kredit untuk PLP terampil dan 8 untuk mahir. B. 3 untuk PLP terampil dan 9 untuk mahir. C. 4 untuk terampil dan 10 untuk mahir. D. 5 untuk PLP terampil dan 10 untuk mahir. E. 10 untuk terampil dan 4 untuk yang mahir. Gimana? Kita lihat pembahasannya ya. Jadi berdasarkan pasal 26 di sini ya, bahwa setiap tahun wajib memenuhi angka kredit dari kegiatan pengelolaan laboratorium dan pengembangan profesi. Yang A-nya 4 angka kredit untuk Pranata laboratorium pendidikan terampil dan 10 angka kredit untuk Pranata laboratorium pendidikan mahir. Berarti jawabannya cocok yang mana nih? Good. Yang C ya. Lanjut lagi untuk soal yang ketiga. Pranata laboratorium pendidikan kategori keahlian.
Oke, yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, tetapi belum tersedia lowongan jabatan, maka setiap tahun wajib memenuhi angka kredit dari kegiatan pengelolaan laboratorium dan pengembangan profesinya sebanyak berapa. Oke, nih A 6 untuk PLP ahli pertama dan 12 untuk ahli muda. B 7 untuk PLP ahli pertama dan 14 untuk ahli muda. C 8 untuk PLP ahli pertama dan 15 untuk ahli muda. D 10 untuk PLP ahli pertama dan 15 untuk ahli muda. E 15 untuk ahli pertama dan 10 untuk ahli muda. Oke, ini beda ya untuk soal yang nomor 2. Kalau yang nomor 2 itu untuk kategori keterampilan, kalau yang ini untuk kategori yang keahlian. Oke, bisa di-pause dulu nih kalau untuk menjawab duluan. Nah, oke, kita lihat ke pembahasannya ya. Ini dia. Jadi, ini yang bagian A-nya ya. 10 untuk PLP ahli pertama dan 15 untuk PLP pendidikan ahli muda. Oke, berarti jawabnya mana nih? Oke, jawabnya berarti yang dia. Oke, lanjut lagi untuk soal yang keempat. Peranata laboratorium penyelia yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, maka setiap tahunnya sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit angka kredit dari kegiatan pengelolaan laboratorium dan pengembangan profesi. Oke, A 6, B 8, C 10, D 12, E 14. Oke, jadi gini ya, kan berdasarkan PLP keterampilan yang paling tertinggi itu kan jabatannya adalah PLP penyelia. Jadi ditanya ini jika pada posisinya udah tinggi nih daripada penyelia, maka wajib mengumpulkan itu paling sedikit berapa? Kayak gitu. Oke, kita cek nih jawabannya. Jadi ini berdasarkan pasal 22 ya. Jadi setiap tahun sejak menduduki jabatannya wajib mengumpulkan paling sedikit 10. Oke, 10 ya untuk penyelia dari angka kredit kegiatan pengelolaan laboratorium dan pengembangan profesi. Berarti jawabnya adalah yang C. Oke, lanjut lagi untuk soalan kelima. Peranata ahli laboratorium ahli media yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, maka setiap tahunnya sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit angka kredit dari kegiatan pengelolaan laboratorium dan pengembangan profesi. A 10, B 12, C 14, D 16, E 20. Oke, jawabnya mana? Nah, ini bahasanya. Jadi ini juga masih dalam pasal 22 ya, ayat yang keempatnya. Maka setelah setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan 20 angka kredit. Oke, untuk ahli media. Oke, ahli media itu adalah jabatan dari PLP keahlian ya yang paling tinggi gitu. Jadi semakin tinggi jabatannya itu angka kredit setiap tahunnya yang dikumpulkan itu dia semakin tinggi juga ya. Berarti jawabnya itu adalah yang E. Oke, jadi semakin banyak angka kredit yang harus dikumpulkan. Oke, lanjut lagi untuk soal yang ke-6. Apabila peranata laboratorium pendidikan secara bersama-sama yang terdiri dari beberapa membuat karya tulis atau karya ilmiah di bidang pengelolaan laboratorium. Oke, maka pembagian angka kreditnya itu bagaimana gitu ya. Jadi ini yang menyusun atau yang buat karya tulis itu bukan cuma seorang PLP ya, tetapi ada beberapa gitu. Oke, jadi ini jawabnya. Opsinya ya, A 40% bagi penulis utama dan 30% bagi penulis pembantu. B 50% bagi penulis utama dan 25% bagi penulis pembantu. C 60% bagi penulis utama dan 20% bagi penulis pembantu. D 70% bagi penulis utama dan 15% bagi penulis pembantu.
E 80% bagi penulis utama dan 10% bagi penulis pembantu. Oke, teman-teman cek dulu nih jawabannya mana. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Nih. Jadi berdasarkan pasal 27 nih, ya kan, PLP itu bisa secara bersama-sama membuat karya tulis. Oke, di bidang pengelolaan laboratorium. Jadi pembagian angka kreditnya itu, ini ada beberapa ya. Jadi kalau dia terdiri dari 2 orang, yaitu satu sebagai penulis utama, itu dia dapat 60%, sedangkan kalau penulis pembantu dapat 40% ya. Kalau dia 3 orang penulis, berarti satu dong yang sebagai penulis utama, berarti penulis utamanya dapat 50%, sedangkan yang 2 lagi itu masing-masing dapat 25%. Sedangkan kalau terdiri dari 4 orang penulis, maka penulis utama mendapat 40% dan 3 orang PLP lagi itu mendapatkan masing-masing 20%. Oke, nih untuk yang D. Jika tidak dapat ditentukan nih siapa yang menjadi penulis utama atau siapa yang menjadi penulis pendukung, maka pembagian angka kredit itu sebesar proporsi yang sama. Jadi sama nih, misalnya kalau ada 4 orang PLP yang menulis karya tulis, jadi nggak tahu nih siapa yang menjadi penulis utamanya, maka masing-masing angka kreditnya itu adalah 25%. Oke, ingat ya, ini 20% dari angka kreditnya ya. Oke, jadi jawabnya yang tepat yang mana? Oke, jawabnya benar yang B ya, karena kan 3 orang nih, jadi 50% untuk penulis utama dan 20% untuk yang penulis pembantunya masing-masing. Oke, lanjut lagi untuk soal yang ke-7. Jumlah maksimal, nah ini jumlah maksimal ya, jumlah maksimal penulis pembantu dalam penulisan karya ilmiah atau karya tulis dalam pengelolaan laboratorium itu sebanyak berapa? Oke, A 6, B 5, C 4, D 3, E 2. Oke, apa jawabnya? Nah, ini pembahasannya. Masih di pasal 27, ini bagian yang kedua ya, ayat yang kedua. Jumlah penulis pembantu sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 paling banyak 3 orang. Oke, jadi paling banyak 3 ya untuk penulis pembantunya. Jadi jawabnya adalah yang D. Oke, lanjut lagi untuk soal yang ke-8. Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, seorang PLP itu wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkannya kepada siapa nih? Oke, dan mengusulkan apa? A. LAM, B. BNPT, C. Dupak, D. SKP. Oke, apa jawabnya? Nah, ini pembahasannya. Ini di pasal 28 ya, tentang penilaian dan penetapan angka kredit. Oke, ini di ayat yang kedua. Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap PLP wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan, dan mengusulkan daftar usulan penilaian angka kredit atau DUPAK. Oke, berarti jawabnya itu adalah yang C. Oke, ini perlu teman-teman ketahui ya, ini kepanjangannya dari option yang ini. Kalau LAM itu adalah lembaga akreditasi mandiri. Sedangkan kalau BANPT, oh iya, maaf ya, yang B typo, itu BANPT tulisannya. Itu adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Kalau DUPAK sendiri yang tadi ya, daftar usulan penilaian angka kredit, sedangkan SKP itu adalah sasaran kinerja pegawai. Oke, jadi jawabnya itu yang C ya. Oke, lanjut lagi untuk soal yang ke-9. Tim penilai angka kredit PLP berasal dari unsur teknis yang membidangi kecuali. Oke, jadi tim penilai ini yang dari tim penilai PLP dari yang teknisnya itu membidangi apa aja gitu ya. Kecuali nih, A. pengelolaan laboratorium pendidikan, B. dari rektor, C. unsur kepegawaian, D. peranata laboratorium pendidikan. Oke, ini dia. Pasal 33 nih. Tim penilai sebagaimana dimaksud dari pasal 32 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi pengelolaan laboratorium pendidikan, unsur kepegawaian, dan peranata laboratorium pendidikan. Berarti jawaban yang ada nih yang mana? Oke, jadi yang kecualinya itu yang B ya.
Oke, rektor. Jadi rektor nggak masuk ke dalam tim penilai angka kredit dari PLP. Oke, lanjut lagi untuk soal yang ke-10. Susunan keanggotaan tim penilai angka kredit PLP terdiri dari, oke, ini susunan keanggotaannya ya. Oke, terdiri dari kecuali nih, A. Seorang ketua merangkap anggota, B. Seorang sekretaris merangkap anggota, C. Paling sedikit 3 orang anggota, D. Paling sedikit 4 orang anggota, E. Berjumlah ganjil. Oke, teman-teman bisa post dulu ya kalau ingin jawab. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Ini dia. Menurut pasal 33 ayat 2 ya, susunan keanggotaan tim penilai sebagai berikut. A. Seorang ketua merangkap anggota, B. Seorang sekretaris merangkap anggota, C. Paling sedikit 3 orang anggota. Oke, dan ayat 3-nya, susunan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus berjumlah ganjil. Oke, jadi nggak boleh genap. Berarti jawaban yang salah, maksudnya yang bukan termasuk susunan keanggotaan, itu adalah yang dia. Karena dia paling sedikit jumlah anggotanya itu 3 orang, bukan 4. Oke, jadi jawabnya adalah yang D. Lanjut lagi untuk soal yang ke-11. Syarat nih, syarat untuk menjadi anggota tim penilai angka kredit PLP adalah, ini syaratnya ya. A. Menduduki jabatan rektor, B. Peranata laboratorium yang sama jabatannya dengan yang dinilai, C. Memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja peranata laboratorium, E. Aktif melakukan penilaian kerja, E. Menduduki jabatan yang lebih tinggi dari peranata laboratorium yang dinilai. Oke, jawabnya mana? Oke, lanjut nih. Ini pembahasannya. Jadi, ini syarat untuk menjadi anggota tim penilai ya. Yang bagian A, menduduki jabatan atau pangkat paling rendah atau sama dengan jabatan PLP yang dinilai. Misal nih, kalau PLP yang dinilai itu adalah yang terampil, maka yang PLP yang lainnya yang jabatannya sama atau lebih tinggi itu bisa menilai dari PLP yang dinilai ini. Kayak gitu ya. Yang B, memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja PLP. C, aktif melakukan penilaian kerja. Oke, berarti jawabannya yang benar yang mana? Oke, jadi jawabannya adalah yang A ya. Oke, lanjut lagi untuk soal yang ke-12. Nih, pembentukan dan susunan anggota tim penilai ditetapkan oleh A. Pejabat pimpinan tinggi media yang membidangi sumber daya iptek dan dikti Kementerian Riset. B. Pejabat pimpinan tinggi peranata yang membidangi pembinaan karir dan kompetensi sumber daya iptek dan dikti Kementerian Riset. C. Presiden dan Menteri yang berwenang. D. Pimpinan perguruan tinggi untuk tim penilai perguruan tinggi. E. Pejabat pimpinan tinggi peranata yang membidangi kepegawaian pada instansi pemerintah di luar Kementerian Riset. Oke, jadi teman-teman ingin post dulu untuk jawab, nggak apa-apa. Kita lanjut ke pembahasannya. Oke, ini dia. Jadi di ayat ini sampai ayat 9 ya, pembentukan dan susunan anggota tim penilai itu ditetapkan oleh A. Pejabat pimpinan tinggi media yang membidangi sumber daya iptek dan dikti Kementerian Riset. B. Pejabat pimpinan tinggi peranata yang membidangi pembinaan karir dan kompetensi sumber daya iptek dan dikti pada Kementerian Riset. C. Pimpinan perguruan tinggi untuk tim penilai perguruan tinggi. D. Pejabat pimpinan tinggi peranata yang membidangi kepegawaian pada instansi pemerintah di luar Kementerian Riset, oke, atau di luar Kemenrisdikti. Oke, berarti yang bukan yang mana? Oh iya, maaf, ini ada kecualinya ya. Oke, jadi yang bukan itu adalah yang C. Oke, lanjut lagi untuk soal yang ke-13. Tata kerja tim penilai dan tata penilaian angka kredit itu ditetapkan oleh A. Presiden, B. Rektor,
C. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. D. Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Madya. E. Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia. Oke, ini dia pembahasannya. Jadi berdasarkan pasal 34, tata kerja tim penilai dan tata cara penilaian angka kredit ditetapkan oleh Menteri Riset, Kementerian dan Pendidikan Tinggi selaku pimpinan instansi pembina jabatan fungsional PLP. Jadi jelas ya, jawabnya itu adalah yang C. Jadi yang menetapkan itu adalah menteri ya. Oke, lanjut lagi. Tapi cek dulu nih, ini menterinya itu adalah menteri yang Kemendikbud. Oke, lanjut lagi untuk soal ke-14. Kenaikan pangkat PLP dilakukan dengan memperhatikan A. Lama kerja, B. Kinerja, C. Pendidikan, D. Ketersediaan kebutuhan jabatan, E. Rekomendasi pimpinan. Kita lihat nih. Jadi ini untuk bagian ke-1 kenaikan pangkat pasal 35, di ayat 2. Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan. Jadi jawabannya itu adalah yang D. Jadi seorang PLP itu ingin naik jabatan itu nggak boleh sembarangan ya. Jadi harus ada ketersediaan kebutuhan jabatan dulu nih. Kalau nggak ada, berarti ditunggu dulu sampai ada yang buka. Lanjut untuk soal yang ke-15. Untuk mengembangkan kompetensi PLP diikutsertakan dalam jadi untuk mengembangkan kompetensi PLP diikutsertakan dalam pelatihan. Selain pelatihan, program pengembangan kompetensi lainnya adalah kecuali ini dia. A. Maintain rating. B. Memberikan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan. C. Seminar. D. Lokakarya atau workshop. E. Konferensi. Jawabannya mana? Cek dulu ya. Ini dia. Jadi, nih, program pengembangan kompetensi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat yang keempat meliputi yang ada itu adalah maintaining rating, seminar, lokakarya atau workshop, dan D. Konferensi. Gitu ya. Jadi, jawaban yang salah, ini karena ditanya adalah kecuali ya, adalah yang B. Demikian dulu ya untuk part yang ketiga. Kita lanjut lagi untuk part yang keempat. Jadi teman-teman semuanya jika ingin mendapatkan nanti soal-soal lagi lanjutan untuk pembahasan yang ini untuk jawab tentang PLP atau nanti Kemendikbud yang lain untuk literaturnya, jangan lupa please subscribe dan di share ya. Demikian dulu. Terima kasih.